Umat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kuliah subuh kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bahagia dengan husnul khatimah, sengsara dengan su'ul khatimah. Jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat mati, yaitu kita ingat bahwa diri kita ini akan mati. Kalau sekarang ini kita baru dengar berita orang mati, baru melihat orang mati, ingat suatu saat nanti kita pasti merasakan mati. Sebagaimana saudara-saudara kita, mereka merasakan mati, kita juga akan tiba suatu hari nanti kita merasakan mati. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadiril ladzat yakni al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jamaah rahimahullah, orang yang sering ingat mati dan selalu mempersiapkan diri menghadapi mati adalah orang yang cerdas. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan, Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang dari kaum Ansar, fa ayyul mu'minin abyas, siapa orang beriman yang paling cerdas? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil maut dzikr wa asaluhum lima badahu istidadan ulaikal ahyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk bertemu dengan kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang sering ingat mati dan dia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Jamaah kuliah subuh rahimahullah, kita semuanya ini pasti akan merasakan kematian. Mau tidak mau kita akan mati. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Artinya tidak ada orang yang hidup abadi, tidak ada. Sekuat apapun seseorang akan mati, sekaya apapun seseorang akan mati, sehebat apapun orang akan mati. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat nomor 26, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ini ayat-ayat yang mengingatkan kita
bahwa kita semuanya yang hidup di dunia ini akan merasakan mati. Kita nggak bisa lari dari kematian. Meskipun kita sembunyi di balik benteng yang kokoh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jamaah rahmatullah, orang yang sudah mendekati umur 60 tahun atau bahkan sudah 60 tahun, hendaknya lebih banyak ingat mati. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata umurnya 60-70. Jarang yang lebih daripada itu. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sabab. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Ini nasihat dari Nabi agar kita yang usianya sudah mendekati 60, apalagi sudah 60, untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena kematian sebentar lagi akan datang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tanda kalau seseorang itu sebentar lagi mau mati. Ada tanda-tanda orang itu sebentar lagi mau mati. Ini Allah terangkan di dalam Quran surat Fatir ayat 37. Kata Allah Ta'ala, awalam nu'amirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akum nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Al-Imam Al-Bukhari menafsirkan makna an-nadhir, peringatan di dalam ayat ini, dengan asy-syaibah, uban. Berarti uban itu tanda dari Allah bahwa sebentar lagi dia akan mati. Jangan pun muncul dari uban juga. Sampun. Itu tanda, itu peringatan dari Allah bahwa dengan tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Gak sampai 30 tahun, gak sampai. Maka seseorang yang sudah mulai muncul uban, hendaknya dia betul-betul taubat kepada Allah. Maksiat-maksiat yang pernah dulu lakukan ditobati semua. Angan-angan berkaitan masalah dunia dikurangi. Dia lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Jamaah rahmatullah, mengingat mati
ini memiliki banyak sekali manfaat. Sebagaimana dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubat, bersegera dalam taubat. Orang kalau sering ingat mati, dia akan segera taubat, segera istighfar. Wa qana'atul qalbi, yang kedua hati yang qanaah. Jadi dia akan merasa cukup, merasa puas dengan rezeki yang dia punya. Kemudian manfaat yang ketiga, wa nasatil ibadah, bersemangat dalam ibadah. Orang kalau sering mati dia akan semangat ibadah. Pagi hari meskipun ngantuk dia akan bangun subuhan. Meskipun capek dia tetap akan tarawih. Meskipun banyak sekali hal-hal yang membuat dia malas ibadah, dia tetap akan semangat. Dia ingat mati. Jamaah rahimahullah, sebab terbesar seseorang itu mati dalam kondisi su'ul khatimah adalah dia sering melakukan maksiat dan tidak taubat. Orang kalau dia sering melakukan maksiat dan dia tidak taubat, maka dia dihukum oleh Allah matinya su'ul khatimah. Ingat Bapak Ibu, kehidupan kita ini dinilai oleh Allah di akhir hayat kita. Meskipun seseorang masa lalunya rusak, masa lalunya penuh dengan maksiat, tapi kalau dia akhir hayatnya husnul khatimah, masuk surga. Dosa-dosa selama hidupnya diampuni sama Allah. Sebaliknya, kalau seseorang matinya su'ul khatimah, maka dia akan disiksa di alam barzakh, alam kubur, dan kelak pada hari kiamat dia akan disiksa di neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, wa innama a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu dilihat di akhirnya. Dalam sebuah risalah yang berjudul Alamatu Husnul Khatimah wa Su'uha, ada beberapa kisah nyata orang yang mati dalam kondisi su'ul khatimah. Di antaranya dikisahkan ada orang itu kesehariannya sibuk main catur sampai gak sholat. Saking senengnya main catur, dengar adzan zuhur gak sholat, dengar adzan asar gak sholat. Ketika sakaratul maut, dia dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia malah mengucapkan sekak. Lalu dia pun akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir dengan mengucapkan kalimat sekak, bukan kalimat la ilaha illallah. Wallahu musta'an. Ini orang mati su'ul Khatimah. Karena orang itu akan mati sesuai kebiasaannya. Kebiasaannya main catur sampai lupa sholat, lupa ibadah pada Allah, Allah hukum dia mati dalam kondisi
ketika minum minuman keras, nggak tobat. Ketika mau menjemput, dia ditalkin, dituntut mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun apa yang dia ucapkan? Dia malah berkata, ketika sakaratul maut mau mati, mari tuangkan lagi untukku minumannya. Lantas dia mati seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Menjelang sakaratul maut, apa yang biasa kita lakukan itu yang akan keluar dari mulut kita. Hati-hati. Disebutkan oleh para ulama, ketika orang hendak mati, maka akan terbayang dalam benaknya teman-teman yang selama ini dia kumpuli bersama. Dia akan teringat apa yang sering dia lakukan. Kalau dia sering melakukan kebaikan, itu yang akan keluar dari mulutnya menjelang kematian. Kalau dia sering melakukan hal-hal yang baik, itu yang akan keluar. Dan sekali lagi, sebab terbesar orang mati dalam kondisi su'ul khatimah adalah melakukan maksiat terus-menerus, gak mau taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma ta'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Maksud dari hadis ini dijelaskan oleh Al-Munawi, ay yamutu ala ma'asa alaih wa yumatu ala dalik, yaitu dia mati di atas kehidupan yang biasa dia lakukan, dan dia dibangkitkan di atas hal itu pula. Jadi kalau orang suka maksiat dan tobat, ini biasanya matinya su'ul. Berbeda kalau orang melakukan maksiat, tobat, maka insya Allah husnul khotimah. Oleh karenanya, kematian seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan semasa hidup. Jika dia terbiasa melakukan maksiat, maka dia akan mati dalam kondisi maksiat pula. Kemaksiatan itulah yang menyebabkan seseorang lalai dari perintah Allah, enggan untuk tobat, sehingga membuat dia mudah mengalami su'ul khatimah. Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan, anna dzunub wal ma'asi was sahawat tahdulu sahibiha indal maut ma'a khidlani syaitanahu fayastami alaih khidlan ma'a dhafil iman fayaqumu fi su'il khatimah. Sungguh dosa, maksiat, syahwat adalah sebab yang bisa menggelincirkan manusia saat mati. Ditambah lagi dengan adanya godaan setan. Jika terkumpul maksiat dan godaan setan, ditambah lagi lemahnya iman, maka sungguh amat mudah dia mati dalam kondisi su'ul. Bahkan yang ngeri, ada orang pas sakaratul maut dia pindah agama. Memang orang-orang nggak tahu kalau dia pindah agama, tapi keyakinan dia pas mau mati, dia meyakini agama Yahudi, meyakini agama Nasrani. Kenapa? Karena setan goda, Pak. Orang kalau pas mati, setan beserta bala tentaranya, iblis beserta bala tentaranya berkumpul untuk menyesatkan orang itu di detik-detik terakhir. Maka setan ngomong, agama yang benar Yahudi, masuklah Yahudi. Agama yang benar Nasrani, masuklah Nasrani. Agama Islam, agama yang keliru. Dibuat ragu dia. Kalau orang dia rajin maksiat, imannya lemah, bisa dia masuk agama selain Islam di detik-detik akhir kematiannya. Maka kita perlu memperbanyak istighfar, perbanyak tobat. Dan Ramadan waktu yang tepat untuk kita memperbaiki diri. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak tobat sekarang, mau kapan? Jangan kita terbuai oleh angan-angan. Saya mungkin
masih hidupnya 10 tahun lagi, 15 tahun. Gak ada yang jamin. Betapa banyak orang-orang di sekeliling kita, pagi masih sehat bukan, sore kita dengar kematiannya. Entah itu karena serangan jantung, kecelakaan, banyak faktor yang bisa membuat kita mati. Kita sekarang masih dengerin pengajian, siapa yang jamin nanti sore kita masih hidup? Makanya jangan tunda-tunda tobat. Segera detik ini kita segera istighfar, tobat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pembahasan kita masih panjang. Insyaallah selasa depan saya ingin bahas tentang tanda-tanda husnul khotimah dan juga bagaimana cara agar kita bisa meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.